Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, menyampaikan kepada Anda salam Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda selalu atau Anda akan bertanya-tanya, mengapa Pendeta Wanda Dumais selalu membicarakan atau mengucapkan salam Maranatha. Maranatha artinya Tuhan Yesus segera datang. Maranatha artinya Tuhan Yesus akan datang. Maranatha artinya Tuhan Yesus pasti datang. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Pendeta Wanda tidak mengucapkan Shalom? Orang selalu ketemu di mana-mana katakan Shalom, lalu ada yang balas damai di hati. Saya tidak akan mengucapkan ucapan Shalom, karena ucapan Shalom itu tidak dikenal oleh jemaat Perjanjian Baru. Jemaat Perjanjian Baru mengenal ucapan Maranatha. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22 ada satu ayat yang penting sekali dan ayat yang luar biasa sekali. Saya bacakan kepada Anda 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kata Maranatha ini adalah kata dalam bahasa Aramik, dan ini adalah satu-satunya kata yang bisa Anda temui di dalam Alkitab. Kata ini hanya ditransliterasi, tidak diterjemahkan. Mengapa, saudara? Saya akan jelaskan ini kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kenapa saya katakan tadi jemaat Perjanjian Baru tidak mengucapkan kata Shalom, tetapi mengucapkan kata Maranatha. Maranatha ini adalah ungkapan greeting, ungkapan salam yang dikenal oleh jemaat Perjanjian Baru ketika mereka bertemu satu sama lain. Kalau Dr. Wanda Dumais bertemu dengan Anda, saya akan katakan Maranatha. Kalau Anda menyapa saya, Dr. Wanda Dumais, Anda katakan Maranatha. Dan itu sebenarnya salam yang sangat umum digunakan dan salam yang sangat alkitabiah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ini terjadi? Jemaat Perjanjian Baru adalah jemaat yang dulunya mereka beragama Yahudi, dan ketika mereka menjadi orang percaya, maka mereka meninggalkan ungkapan Shalom tersebut. Karena apa? Shalom itu adalah didapatkan di dalam Yesus. Yesus adalah Shalom yang sejati. Tidak perlu lagi kita mengucapkan Shalom. Kita mempunyai Yesus, juru selamat kita. Dialah Shalom itu. Orang mengucapkan Shalom itu sebagai salam di kalangan orang Yahudi. Mengucapkan Shalom Aleihim, lalu dibalas Aleihim Shalom. Apakah engkau selamat atau apa kabarmu? Sebenarnya Shalom itu juga ucapan greeting, ya, yang disampaikan orang Yahudi kepada orang Yahudi yang lain. Nah, saudara, dalam kesempatan lain saya akan bahas hal ini lebih dalam lagi. Tetapi jemaat Perjanjian Baru, mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sudah berbalik dari iman yang lama menjadi iman di dalam Yesus Kristus, mereka mengucapkan kata Maranatha, tidak lagi mengucapkan Shalom sebagai tanda bahwa mereka adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi ini adalah kebiasaan yang baru, ungkapan doa juga atau salam yang selalu diucapkan. Ketika engkau ucapkan Maranatha, engkau berharap bahwa Yesus Kristus akan segera datang. Yesus Kristus pasti datang. Yesus Kristus akan datang. Jadi ini merupakan sesuatu kepastian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saat itu di zaman di mana murid-murid Tuhan hidup di zaman gereja di abad-abad awal, mereka saat itu berada di bawah penguasaan pemerintah Roma. Ya, orang Israel, orang Yahudi dijajah oleh Roma, dan ada aturan oleh pemerintah Roma bahwa satu-satunya yang boleh disembah sebagai Allah itu adalah kaisar. Saudara, saya mau katakan, saat itu merupakan saat yang berat sekali kepada umat Tuhan, karena mereka itu harus membuktikan imannya, harus menunjukkan sungguh-sungguh bahwa mereka adalah pengikut Tuhan dan mereka tidak menyembah Allah lain sebagai Allah
di atas Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi hanya Yesus Kristus. Nah saudara yang kekasih, ketika mereka mengucapkan Maranatha, maka ini adalah satu kesadaran bahwa saat itu mereka mengakui Yesus sebagai satu-satunya Allah dan Tuhan. Jadi waktu engkau mengucapkan Maranatha pada waktu engkau hidup di zaman-zaman awal, berarti dengan sadar engkau melawan perintah kaisar atau perintah pemerintah. Dan ini merupakan sesuatu hal yang boleh dikatakan pelanggaran berat. Tetapi mereka melakukannya dengan bersuka cita. Mereka percaya bahwa mereka beriman kepada Yesus itu lebih tinggi daripada penderitaan, itu lebih tinggi daripada kesulitan mereka di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang sulit, yang berat itu, doa dan salam Maranatha menjadi penghiburan yang besar. Ketika engkau ada dalam tekanan yang berat, engkau mendengar kata Maranatha. Kalau saya ucapkan Maranatha, berarti engkau percaya Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Ya, jadi ini kan merupakan satu kegembiraan kepada kita. Kita yang hidup, yang masih hidup dengan segala masalah kita, kita percaya kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kemuliaannya. Kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita mendapatkan janji yang Dia berikan. Jadi ini merupakan kelegaan kepada kita. Lalu Maranatha juga selain digunakan sebagai salam di antara orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang lahir baru, Maranatha juga merupakan satu password, merupakan satu kode, merupakan satu katakanlah kata kunci. Ketika saya katakan Maranatha dan ada orang membalas Maranatha, berarti orang itu adalah sesama orang percaya. Ya saudara, jadi saya ulangi, mengatakan Maranatha berarti adalah sebuah validasi bahwa orang itu mengakui bahwa Yesus Kristus bukan hanya manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan satu-satunya. Yang kedua, orang itu mengakui bahwa Yesus Kristus pasti akan datang. Dia akan segera datang. Yang ketiga, orang itu akan terus bertumbuh, akan terus terbangun imannya apapun yang dia hadapi hari ini. Mengapa? Karena dia ingat Yesus Kristus datang, maka waktu kelegaan itu akan tiba. Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin." Datanglah Tuhan Yesus. Lalu dalam nubuat Daniel 7 ayat 13, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya." Lalu Paulus dalam 1 Timotius 6, 14-15 berkata, "Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan." Wahyu 22 ayat 7, "Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini." Saudara yang kekasih, jadi Maranatha merupakan ucapan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar salam, tetapi pengakuan iman bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa. Bahwa imanmu berkata Yesus akan datang. Artinya engkau akan selalu percaya kepada Dia. Engkau akan mengikut Dia kemanapun Dia pergi. Tidak peduli apapun yang engkau hadapi. Nah, tadi saya katakan ini adalah bahasa rahasia. Ya, mereka akan sebuah password. Mereka kata kunci. Mereka akan mengucapkan satu sama lain berbisik. Kalau saya katakan Maranatha kepada seseorang, maka orang itu akan membalas Maranatha. Berarti kita tahu kita bertemu dengan saudara seiman yang sama. Ini adalah kata pengingat. Itu sebabnya saya dengan bersuka cita selalu menyampaikan kepada Anda, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus akan datang. Ya, Tuhan Yesus pasti datang. Sekali lagi, Maranatha artinya Tuhan Yesus akan datang. Maranatha artinya
Tuhan Yesus segera datang. Maranatha artinya Tuhan Yesus pasti datang, tidak berlambat-lambat, saudara. Jadi inilah ucapan yang perlu dikembangkan oleh orang-orang percaya. Saya menamakannya Maranatha mindset. Jadi mindset kita harus diubah. Jangan ikut-ikutan, jangan mendengar apa kata orang. Orang ngomong shalom, Anda katakan shalom, lebih keras lagi, shalom, kurang kedengaran, shalom. Bukan itu, saudara, tidak ada makna itu. Tidak ada makna kata seperti itu tuh. Atau orang katakan shalom, lalu balas damai di hati. Itu tidak ada makna, saudara. Tidak ada makna, tidak ada penguatan di dalam hidupmu. Yesus sudah datang sebagai shalom kita, damai sejahtera Allah. Jadi kita sendiri sudah tahu bahwa shalom itu ada di dalam Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan harapan-harapan di dalam hidup kita. Bahwa Yesus Kristus akan segera datang. Bahwa Yesus Kristus pasti datang. Bahwa Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Dan itu merupakan satu kepastian. Tidak akan berlambat-lambat. Meskipun waktunya mungkin engkau pikir lama ya. Tapi sebenarnya Tuhan akan datang. Tuhan segera datang. Tuhan pasti datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi engkau ucapkan ini akan tumbuhkan iman di dalam hidupmu. Hidup ini bukan hidup semudah membalik telapak tangan. Bukan hidup semudah seperti saya bicara. Mungkin Anda melihat, oh begitu indah atau begitu enak Pendeta Wanda bicara dari tempat-tempat yang baik. Tidak, saudara, setiap kita mempunyai pergumulan yang sama ya, pergumulan-pergumulan yang kita alami yang mungkin itu berbeda dari sisi orang lain. Tapi semua manusia di muka bumi ini mengalami apa yang disebut sakit bersalin. Kita mengalami persoalan-persoalan. Tapi persoalan-persoalan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan hal-hal yang saudara bermimpi-mimpi saja. Tidak, saudara. Tumbuhkan pengharapan di dalam Tuhan. Kalau engkau sekarang merasa hidupmu begitu sulit, atau engkau menemui jalan buntu, engkau menemui persoalan yang berat, ingat, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Ini menimbulkan mindset, pikiran kita, menimbulkan satu iman yang kuat bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Kalau Dia datang, Dia akan mengangkat kita. Saya sudah katakan rapture. Tuhan mengangkat orang yang masih hidup dan Tuhan bangkitkan orang yang sudah mati lalu diangkat bertemu dengan Dia. Kemuliaan itu yang akan kita nikmati bersamanya. Saya Pendeta Wanda Dumai, saya mau katakan sekali lagi, Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita, jemaatnya yang setia. Saya sampaikan firman Tuhan ini dari Sydney, Australia. Blessings.